Kami putra-putra Mataram mengingatkan pada bajingan-bajingan Besurban, jangan sekali-kali membelokkan sejarah bangsa kami. Kami putra-putra Nusantara akan lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada sebuah video yang cukup mengejutkan kita semua. Lagi-lagi ini terkait dengan makam yang diduga ini kemudian dibelokkan lagi. Jadi memang makin kesini terkait sejak kisru nasab ini betul-betul menjadi perbincangan, banyak orang yang memiliki perhatian kepada hal-hal lain yang itu masih berkaitan. Salah satunya adalah makam, karena banyak pandangan-pandangan dari mereka-mereka pada pemerhati sejarah dan pemerhati ulama, ada indikasi-indikasi pemalsuan makam. Dan ternyata informasi kali ini betul-betul cukup mengejutkan kita semua. Kali ini didapati lagi satu makam yang diduga ini lagi dibelokkan. Dia adalah salah seorang yang diduga juga dibaklawikan menjadi bapaki. Dia adalah Ki Ageng Karangloh, ya. Para keluarga Mataram inilah yang kemudian melakukan upaya-upaya untuk meluruskan sejarah melalui data-data yang dia miliki. Dan karenanya saya kira penting ini kita edukasikan kepada publik, dan tentu ini akan menjadi pintu awal, pintu masuk untuk menelusuri ya jika betul ada pembelokan sejarah, dan boleh jadi bahwa ini juga terjadi di tempat-tempat lain. Nah, karenanya sebagai sebuah pintu pembuka, tentu kita harus meneruskan, dan bagi mereka yang memiliki data-data harus menunjukkan biar umat ini betul-betul tercerahkan. Tidak boleh kemudian kita terbawa arus informasi yang itu terus akan menjadi perdebatan, karena ini hal yang tidak elok untuk kita wariskan kepada generasi kita. Kita hendak mewariskan sebuah sejarah yang valid kepada generasi kita. Nah, seperti apa ulasan dari orang ini, kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di lokasi makamnya Mbah Ki Ageng Karangloh, dan ini benar-benar luhur dari Mataram. Ini sudah di framing menjadi Bafake. Maka untuk itu kami putra-putra Mataram mengingatkan pada bajingan-bajingan Besurban, jangan sekali-kali membelokkan sejarah bangsa kami. Kami putra-putra Nusantara akan lawan. Ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, alhamdulillah kami di Yogyakarta telah memfollow up makam-makam palsu. Ada yang kami publikasikan, ada yang tidak. Ya, kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, masyarakat, ya, dan kami temukan juga penyerangan terhadap data makam-makam palsu melalui cyber, ya. Pertama melalui Google Maps. Jadi di lapangan belum dirubah, tetapi di Google Maps sudah dirubah. Yang kedua, data sejarah melalui internet. Jadi ada pengaburan sejarah, penjelasannya di situ ada, tetapi itu sangat tidak berdasar, ya. Jadi ada pengaburan di internet. Hati-hati, ya. Maka dari itu kami berharap pihak-pihak yang terkait untuk mengecek dari sisi cyber, ya. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh rakyat di Nusantara atas laporan-laporannya, atas kerjasamanya sampai hari ini, ya. Lihatlah di kampung kalian, di sekitar kalian, apabila ada yang mencurigakan, segera lapor
ya ke RT, RW atau kadus tempat, ya. Lalu cek sejarahnya, ya. Apabila meragukan, nah, perlu diklarifikasi, silakan. Kita bangsa yang merdeka, ya. Ini bukan untuk kita, tapi untuk ratusan tahun ke depan, untuk anak cucu turunan kita, ya. Bangsa ini bukan bangsa yang lemah. Bangsa ini adalah bangsa yang besar. Dahulu Eyang Pangeran Diponegoro sampai angkat senjata karena makam-makam leluhur dihinakan, ya. Maka dari itu jangan sampai ada pertumpahan darah. Jangan sampai, ya. Tetap sisir seluruh makam, laporkan kepada pihak yang terkait, ya. Kita telah dimengertikan oleh sejarah. Kita belajar dari sejarah. Dahulu Eyang Diponegoro mengalami ini. Saat ini kita yang sedang mengalaminya. Maka dari itu, satukan hati, rapatkan barisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Ini demi bangsa, demi anak cucu turunan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kami dari Trahamangkubuwono, Yogyakarta, tim Alap-Alap Mataram, dan seluruh pecinta makam sepuh dan sejarah di wilayah Yogyakarta kembali melakukan ziarah edukasi. Kali ini di makam Kagungan Dalem Ki Ageng Karanglo. Siapa Ki Ageng Karanglo? Menurut Babat Tanah Jawi versi Ngabehi Kertapraja, yang versi aslinya ditulis pada tahun 1874, di dalam halaman 65 disebutkan bahwa Ki Ageng Karanglo merupakan sesepuh desa Taji yang berada di wilayah perbatasan Prambanan, yang melakukan jamuan resmi terhadap rombongan hijrah Ki Ageng Pemanahan dari Pajang menuju Alas Mentaok yang terjadi pada tahun 1578 Masehi. Selain itu diceritakan bahwa Ki Ageng Karanglo adalah murid Kanjeng Sunan Kalijaga bersama-sama dengan Ki Ageng Pemanahan. Sedangkan dalam buku Sajarah Dalem Pangiwo lan Panengen, wiwit saka Kangjeng Nabi Adam tumeka Karaton Surakarta lan Ngayogyakarta Adiningrat, tulisan Ki Patmo Susastro dan juga Serat Salasilah Leluhur Ingkang Danurejan yang merupakan dokumen resmi Kepatihan Danurejan Yogyakarta yang selesai disalin pada 28 Februari 1899 di dalam halaman 190, halaman 194, halaman 270, halaman 280, dan halaman 281 disebutkan bahwa silsilah Ki Ageng Karanglo adalah sebagai berikut. Ki Ageng Karanglo bin Ki Ageng Ampuhan bin Panembahan Jogorogo bin Raden Alit atau Pangeran Sekar atau Pangeran Pamekas bin Raden Patah atau Sultan Syah Alam Al-Akbar pertama di Kesultanan Demak Bintoro. Oleh karena itu tidak benar dan perlu diluruskan terkait keterangan yang beredar. Salah satunya dalam review Google Map yang menyatakan bahwa Ki Ageng Karanglo adalah Bang Alawi yang bermarga Bafaki dengan nama lengkap Habib Abdurrahman Bafaki, dan dengan mengaitkan dawuh tersebut kepada seorang ulama Bang Alawi terkemuka. Lepas apakah benar ataukah tidak dawuh tersebut berasal dari beliau. Selain itu, dalam kurun waktu tahun 1500-an adalah kurun waktu di mana Bang Alawi belum diketahui rekam jejaknya atau eksistensi keberadaannya di tanah Jawa. Kiranya ini penegasan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.